Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan saya Nur Humairah, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya dari salah satu tanaman hortikultura. Sebelum kita masuk ke dalam contoh budidaya tanaman hortikultura, maka terlebih dahulu kita pahami apa itu tanaman hortikultura. Hortikultura berasal dari bahasa Latin hortus yang berarti tanaman kebun dan kultura yang berarti budidaya. Maka hortikultura dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Nah, apa saja sih contoh tanaman hortikultura? Tanaman hortikultura memiliki banyak sekali contohnya, di antaranya ada berbagai macam sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Nah, di sini kita akan membahas tentang budidaya dari tanaman bawang putih. Sebelum masuk ke dalam tahap budidaya, kita juga perlu memahami apa itu bawang putih. Bawang putih merupakan tanaman semusim yang pertumbuhannya mirip dengan bawang merah. Helaian daun pada bawang putih tipis dan tangkai buahnya padat. Bawang putih memiliki nama Latin Allium sativum yang memiliki manfaat sebagai bumbu yang digunakan hampir di setiap makanan dan masakan Indonesia. Selain itu, kita juga perlu mengetahui asal-usul dari bawang putih tersebut. Nah, asal-usul dari bawang putih tidak diketahui secara jelas karena tanaman ini bersifat steril sehingga sulit mengidentifikasi nenek moyang liarnya. Ini merupakan pendapat dari Zohari dan Hoff 2001. Namun, ada beberapa pakar yang meyakini bahwa bawang putih berasal dari Serbia Rusia sebelum menyebar ke Asia, Mediterania, dan akhirnya Eropa. Sedangkan dari catatan sejarah, terungkap bahwa di dunia lama, penduduk Mesir dan India telah mengenal bawang putih sejak 5.000 tahun yang lalu. Di India, tanaman bawang putih telah digunakan sebagai obat-obatan sejak tahun 6 sebelum Masehi. Ditemukan bukti juga bahwa bawang putih telah digunakan penduduk Babilonia sekitar 4.500 tahun yang lalu. Penduduk Cina juga telah menggunakan sejak 2.000 tahun yang lalu. Bahkan, sejumlah tulisan menyebutkan bahwa bawang putih telah dibudidayakan di Cina sejak 4.000 tahun yang lalu. Diketahui Cina merupakan produsen bawang putih terbesar di dunia. Pada tahun 2008, Cina memproduksi bawang putih sekitar 12.088.000 ton atau sekitar 77,6% dari produksi bawang putih di dunia. Kemudian disusul India sebanyak 4,11%, Korea Selatan 2,7%, Rusia 1,62%, Mesir 1,7%, Spanyol 0,91%, Argentina 0,89%, Myanmar 0,82% dan Ukraina 0,80%. Sedangkan di Indonesia sendiri, produksi bawang putih sangat kecil karena terjadinya penurunan luas panen yang mencapai 32,4% dalam kurun waktu 2007 hingga 2011. Baiklah, kita akan memasuki budidaya tanaman bawang putih. Nah, bagaimana sih cara budidaya tanaman bawang putih yang baik dan benar? Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu mengetahui syarat tumbuh dari bawang putih. Nah, cara budidaya bawang putih dengan benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka hendaknya bawang putih diusahakan pada lingkungan yang sesuai dengan syarat tumbuhnya. Untuk itu, faktor tanah dan iklim pada budidaya bawang putih perlu diperhatikan supaya tanaman tersebut dapat berproduksi secara maksimal.
Bawang putih menghendaki tanah yang subur, gembur, dan mengandung banyak bahan organik, seperti halnya tanah aluvial, regosol, dan latosol. Pertumbuhan bawang putih akan lebih bagus dan hasilnya lebih maksimal apabila diusahakan pada tanah yang berlempung atau berpasir ringan. Namun, pada kondisi tanah yang kandungan liatnya tinggi akan membuat pertumbuhan bawang putih menjadi terhambat. Selain itu, budidaya bawang putih juga memerlukan kondisi lahan yang drainasenya baik. Untuk budidaya tanaman bawang putih akan lebih baik apabila diusahakan pada daratan tinggi, yaitu kurang lebih 700 sampai 1000 mdpl. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman bawang putih dapat dilakukan secara vegetatif menggunakan siung. Umbi yang digunakan sebagai bibit hendaknya bermutu tinggi, berasal dari tanaman yang normal, sehat, dan bebas dari hama dan juga penyakit. Selain itu, bibit harus bernas, pangkal batang berisi penuh dan juga keras, serta memiliki bobot 1,5 sampai 3 gram per siung. Setelah kita melakukan perbanyakan tanaman, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu persiapan lahan. Budidaya bawang putih menghendaki tanah yang subur, maka perlu dilakukan pengolahan lahan sebelum dilakukannya penanaman. Pengolahan lahan dapat dilakukan dengan cara dibajak ataupun dicangkul. Selain itu, bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman dan gulma. Setelah itu, lahan dibiarkan selama 10 hari sebelum dilakukannya pencangkulan yang kedua kalinya. Jika pH tanah asam, maka perlu dilakukan penambahan kapur untuk meningkatkan pH tanah. Penambahan kapur dapat dilakukan bersamaan dengan pengolahan lahan, secara diratakan menggunakan cangkul. Bawang putih yang telah disiung tadi ditanam pada lubang tanam yang ukurannya 2/3 bagian terbenam ke dalam tanah dengan posisi tegak. Hindari penanaman yang terlalu dalam karena dapat menyebabkan tanaman tumbuh dengan lambat dan berisiko terjadi pembusukan. Secara umum, budidaya bawang putih menggunakan jarak tanam yaitu 15 x 10 cm atau 15 x 20 cm. Penanaman bawang putih yang menggunakan jarak tanam 15 x 10 cm akan membutuhkan bibit kurang lebih 670.000 siung bawang, sedangkan penggunaan jarak tanam 15 x 20 akan membutuhkan bibit sekitar 330.000 siung. Nah, setelah kita melakukan penanaman, kita masuki tahap pemupukan. Pemupukan yang pertama dalam budidaya bawang putih yaitu pemupukan dasar. Pemupukan dasar dapat ditaburkan pada permukaan tanah, lalu dicangkul dan diratakan. Pupuk dasar yang diberikan antara lain yaitu pupuk kandang dengan dosis 20 ton hektar. Urea 200 kg per hektar, TSP 130 kg per hektar, ZK 200 kg per hektar. Kemudian pupuk susulan diberikan setelah tanaman berumur 15 hari setelah tanam, yaitu pupuk urea sebanyak 100 kg per hektar, dan juga pupuk susulan yang kedua diberikan setelah tanaman berumur 35 hari setelah tanam, yaitu pupuk ZA sebanyak 100 kg per hektar. Tahap selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan bawang putih meliputi penyulaman, penyiangan, pembumbunan, dan juga pengairan.
Terkadang bawang putih yang kita tanam tidak mau tumbuh atau tumbuh lalu mati, serta mau tumbuh namun tidak normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyulaman untuk menggantikan individu yang mengalami seperti itu. Penyulaman dapat dilakukan seminggu setelah tanam, di mana umbi yang ditanam sudah dapat diamati pertumbuhannya. Biasanya untuk kebutuhan penyulaman sudah disiapkan bibit cadangan yang ditanam sekitar bibit pokok, yaitu di pinggir bedengan atau disiapkan di tempat khusus. Dalam budidaya bawang putih, penyiangan dapat dilakukan 2 kali, bahkan lebih tergantung kondisi lingkungan dari populasi gulma yang tumbuh. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita usahakan. Penyiangan dapat dilakukan ketika tanaman berumur 2-3 minggu setelah tanam. Bersamaan dengan itu, dapat dilakukan pendamiran untuk menggemburkan tanah. Selanjutnya, penyiangan dilakukan kembali saat tanaman berumur 4-5 minggu setelah tanam. Pemeliharaan tanaman bawang putih yang terakhir yaitu pengairan. Pada masa awal penanaman, pengairan perlu diberikan setiap hari, yaitu pada pagi dan sore. Kemudian dijarangkan menjadi 2-3 hari sekali, bahkan lebih, tergantung dari kondisi tanaman dan juga cuaca. Selanjutnya pada saat menjelang panen, yaitu kira-kira berumur 3 bulan, pemberian air sebaiknya dihentikan, karena bawang putih telah mengakhiri siklus hidupnya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pembusukan pada umbi bawang atau bawang putih. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap panen. Bawang putih membutuhkan waktu 90 hingga 120 hari setelah tanam untuk dipanen. Ciri-ciri bawang putih yang siap panen adalah terjadinya pergantian warna pada daun, tingkat kelayuan daun 35-60%. Cara memanen bawang putih adalah dengan mencabut tanaman menggunakan tangan. Baiklah, dalam budidaya tanaman bawang putih ini, hal yang perlu juga kita perhatikan yaitu hama dan penyakit pada bawang putih. Nah, hama yang biasanya menyerang bawang putih ini diantaranya adalah ulat gayak, ulat daun, nematoda akar, kutu bawang, dan juga ulat tanah. Nah, adapun penyakit yang menyerang tanaman ini yaitu layu fusarium, bercak ungu, dan juga embun tepung. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai budidaya bawang putih. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.